Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dian Tico. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri Tailwind CSS. Pada video kali ini kita akan mencoba instalasi dan konfigurasi tentang Tailwind CSS. Topik-topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengenalan NPM. Jadi kita akan berkenalan dengan apa itu Node Package Manager. Terus selanjutnya kita akan mencoba untuk inisialisasi NPM package pada project pertama kita. Dan yang selanjutnya kita akan coba untuk melakukan instalasi Tailwind CSS pada project kita. Lalu kita coba untuk konfigurasi project kita. Dan yang terakhir kita akan coba breakdown file dan folder Tailwind dan project kita. Oke, yang pertama kita akan coba berkenalan dengan apa itu Node Package Manager. Node Package Manager adalah sebuah tools untuk menginstal sebuah package-package yang bisa kita gunakan. Kita akan menginstal yang namanya package Tailwind. Tailwind CSS bisa kita install menggunakan npm. Meskipun sebenarnya kita bisa menggunakan Tailwind CSS menggunakan CDN, layaknya seperti Bootstrap, tetapi kita tidak akan menggunakan CDN. Gitu. Jadi kita akan mencoba menginstal Tailwind CSS menggunakan npm. Kalau kita buka di website npm, kita bisa cari di sini Tailwind CSS. Di sini ada yang paling atas. Untuk npm sendiri sudah kita dapatkan ketika kita sudah menginstal Node.js. Jadi ketika kita menginstal Node.js, otomatis npm ini ikut terinstall. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan inisialisasi npm package pada project pertama kita. Apa itu package npm? Jadi package npm itu adalah sebuah file yang akan otomatis tergenerate di folder kita ya, dengan menggunakan sebuah perintah tentunya. File package.json ini akan mencatat package-package atau dependensi-dependensi yang kita gunakan pada project kita. Nah, kita langsung saja coba melakukan inisialisasi npm package pada project kita. Yang akan saya lakukan di sini adalah membuat sebuah folder ya, membuat sebuah folder untuk project kita. Saya akan beri nama Tailwind CSS series. Ini. Nah, kita bisa buka folder ini ya. Show more option, kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita akan mencoba menggunakan terminal di Visual Studio Code. Caranya, bisa kalian klik ya di keyboard kalian, yaitu CTRL, kalian tahan, lalu klik backtick ya. Nah, backtick itu dia posisinya di bawah ESC. Jadi dia tuh di samping kiri angka 1. Yang bawahnya itu kan ada hampir mirip seperti cacing gitu. Nah, itu yang bawah itu namanya backtick. Atau bisa juga kalian untuk melakukan open terminal dengan cara klik yang titik 3 di samping run ini, terus pilih terminal, lalu bisa pilih klik new terminal. Jika sudah terbuka untuk terminal kita, kita bisa ketikkan npm init. Nah, npm init ini berfungsi untuk melakukan generate file berupa package.json nantinya. Ketik saja npm init, lalu kita enter. Oke, di sini sudah muncul ya, kita ditanya package name kita mau apa gitu, apakah sama seperti folder kita yaitu Tailwind CSS strip series ya. Aku biarkan seperti ini aja, jadi bisa langsung saya enter. Untuk version kita enter langsung saja. Description, misal kita bebas ya untuk description, misal saya isi project learn Tailwind CSS gini, seperti ini. Saya langsung enter saja. Nah, di sini ada entry point. Entry point itu bisa kita enter saja ya. Test command kita langsung enter saja. Git repository karena kita belum menghubungkan project kita ke repository Git, jadi kita biarkan saja, tidak apa-apa. Keyword kita bisa skip saja. Author bisa kita tulis nama kita. Misal saya tulis di sini Drian gitu. Lalu kita enter. License saya biarkan seperti ini. Nah, kita bakal ditanya apakah ini sudah benar atau belum nih. Kayak name-nya, terus version, description, dan lain-lain gitu. Oke, saya langsung yes. Nah, kita sudah selesai untuk melakukan inisiasi. Otomatis jika kalian perhatikan di sini, nah di sini di generate sebuah file bernama package.json. Nah, package.json ini akan kita
gunakan ya. Nah, otomatis nanti di sini belum muncul, tetapi ketika kita menginstal sebuah package, nanti di sini akan bertambah yaitu dependensi. Nah, tapi karena kita belum menginstal dependensinya, sementara seperti ini saja terlebih dahulu gitu. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi Tailwind CSS. Nah, caranya kalian bisa saja untuk membuka dokumentasi Tailwind CSS, pergi ke dokumentasi, lalu bisa masuk ke bagian yang Tailwind CLI gitu. Nah, di sini kita diberikan arahan untuk melakukan instalasi Tailwind ini. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu melakukan menjalankan sebuah perintah yaitu npm install min d besar lalu nama package-nya yaitu Tailwind CSS. Nah, package ini akan sama seperti yang ada di npm ini gitu. Jadi versi untuk saat ini Tailwind CSS yaitu versi 3.3.3 gitu. Jadi kita bisa langsung jalankan saja di terminal project kita gitu. Nah, kita ketikkan npm install min d terus nama package yang akan kita install yaitu Tailwind CSS gitu. Nah, apa gunanya min d ini ya? Kita akan bahas nanti. Oke, untuk project kita sudah terinstall ya untuk Tailwind. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya di bagian package.json terlebih dahulu. Yang tadinya tidak ada dev dependencies, sekarang muncul yang namanya dev dependencies, yaitu berupa Tailwind CSS dengan versi 3.3.3 ya. Sama seperti di website resminya npm tuh. Dia kan versi 3.3.3 ya, sama. Nah, kita juga menginstal versi terbarunya dari Tailwind CSS ini. Jika kita perhatikan juga di sini ada sebuah folder baru yang bernama Node Module. Ketika kita menginstal sebuah Tailwind CSS memerlukan beberapa dependensi lain. Secara otomatis Tailwind melakukan instalasi package sesuai yang dia butuhkan. Nah, kalau kita lihat di bagian Node Module, kita bisa cari di bawah. Nah, kita cuma menginstal yang Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS itu dia perlu dependensi lain, makanya dia membawa beberapa dependensi gitu. Jadi biarkan saja seperti ini ya, nggak masalah. Lalu di sini kita juga diberikan sebuah file baru yaitu package log.json yang mana dia tuh membawa hampir berapa ini? Banyak ya, banyak juga untuk dependensi-dependensi yang dibawa sama Tailwind. Gitu. Contohnya ada ini. Contohnya di sini ada beberapa dependensi misal kayak AnyPromise, AnyMesh dan lain-lain gitu. Jadi kita biarkan saja untuk package log.json-nya. Oke, kita sudah melakukan instalasi untuk Tailwind CSS. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mencoba melakukan konfigurasi pada project kita. Gitu. Kita kan belum melakukan konfigurasi dengan Tailwind. Maka dari itu kita akan coba melakukan konfigurasi dan melakukan penambahan-penambahan seperti sintak, terus kayak konfigurasi lain, kita akan coba untuk memasukkannya. Di sini dia mengharuskan kita untuk melakukan inisiasi Tailwind CSS dengan cara npx Tailwind CSS init. Nah, npx Tailwind CSS init ini dia akan melakukan generate file baru yang bernama Tailwind config.js gitu. Nah, Tailwind config.js ini dia berisi seperti ini. Nah, kita akan coba saja langsung di terminal kita. npx Tailwind CSS init. Nah, otomatis kita diberikan sebuah file baru bernama tailwind.config.js. Kalau kita buka di dokumentasi, kita harus menambahkan yang namanya file tujuan yang akan menggunakan Tailwind. Nah, kita tambahkan saja di sini. Nah, maksud dari ini ya, kita akan si Tailwind ini akan membaca sebuah folder yang bernama src. Terus dia akan mencari semua folder di dalam src ya. Bintang 2 itu menandakan mencari semua folder yang ada di src. Lalu bintang 1 ini mencari semua file dengan format HTML dan JS. Tetapi kita belum membuat sebuah folder, maka dari itu kita langsung saja membuat sebuah folder src. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah file HTML baru dengan nama index.html. Nah, index.html ini kita langsung saja ya tanda seru enter. Otomatis dibuatkan untuk HTML-nya. Nah, kita biarkan seperti ini dulu atau kita isi dengan H1. Hello world, ini aja.
Nah, jadi otomatis dia akan mencari folder src, di src terus dia mencari kalau di dalamnya ada folder lagi, misal nih, ada yang namanya misal kita punya folder pages gitu. Nah, di dalam pages dia punya file HTML, misal kayak test.html itu. Otomatis Tailwind akan membaca semua yang ada di dalam src, baik file ataupun folder. Jadi saya hapus lagi. Selanjutnya kita buka lagi di Tailwind. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya menambahkan sebuah Tailwind directive pada CSS kita. Tapi di sini kita belum membuat sebuah file CSS, jadi maka dari itu kita akan mencoba membuat sebuah file CSS di dalam src ini. Jadi kita bikin saja sebuah style.css gini, seperti ini, atau bisa juga menggunakan seperti input.css gitu. Nah, di dalam input.css, kita akan menambahkan sebuah add tailwind base, add tailwind komponen, dan add tailwind utilities. Nah, jadi kita wajib untuk menambahkan ini di dalam file input CSS kita. Jadi kita tinggal paste saja di sini. Nah, maka dari itu kita sudah bisa langsung melakukan run pada project kita. Nah, cara untuk melakukan running pada project kita bisa jalankan sebuah sintak ya. Jadi kita bisa jalankan npx terus tailwind css min i. Min i ini adalah input file css kita. Nah, input file css kita berada di dalam folder src. Jadi kita bisa ketikkan saja min i terus dot slash, lalu kita bisa ketikkan src, lalu kemudian kita ketikkan input.css gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk folder output CSS hasil generate dari Tailwind itu. Nah, kita bisa ketikkan saja min o, terus habis itu kita akan masukkan dia di dalam folder this.this, lalu output.css gitu. Nah, kita bisa langsung run saja. Oke, otomatis di sini bisa kita lihat ya, di dalam folder Tailwind CSS series ada yang namanya this. Nah, this ini adalah hasil generate dari Tailwind. Gitu. Nah, tuh banyak sekali kode-kode CSS ya. Nah, kita akan hubungkan output.css ini ke index. Nah, jadi kita bisa hubungkan di sini menggunakan link CSS. Nah, href ini kita ganti. Kita ganti menjadi, karena kita posisinya lagi di dalam src, kita perlu keluar dulu. Supaya setara dengan this. Nah, sekarang sudah keluar satu folder nih, sudah tidak di dalam src. Kita masuk ke dalam this, baru kita pilih output.css gitu. Oke, tetapi sebelum saya melakukan itu, saya akan melihat ya untuk perubahan dari sebelum menggunakan Tailwind dan setelah menggunakan Tailwind. Jadi saya bakal komentari ini dulu ya. Saya sarankan untuk kalian melakukan instalasi extension yang bernama Live Preview. Nah, jadi extension ini adalah sebuah tools ya, sebuah tools supaya kita bisa melihat perubahan dari kode kita secara langsung di dalam VS Code. Jadi kita tidak perlu berpindah-pindah halaman nantinya. Jadi supaya lebih fleksibel kita di satu aplikasi VS Code saja untuk sementara gitu. Di sini saya sudah menginstal Live Preview-nya. Nah, berarti otomatis kita bisa langsung klik di sini ya, klik kanan. Nanti bisa muncul sebuah pilihan. Di sini bisa pilih yang Show Preview. Ini diklik saja. Nah, otomatis bakal terlihat ya di sini mana HTML kita, terus mana hasil dari HTML, Hello World sama saja. Nah, ini belum menggunakan Tailwind karena di sini kita mematikan untuk koneksi ke CSS output. Nah, coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan lalu kita save. Nah, tuh lihat. Di sini langsung berubah. Artinya, file Tailwind kita sudah berfungsi di sini. Nah, kalau kita gunakan sebagai contoh ya,
Sebagai contoh saya gunakan kelas yang namanya text font bold saja, font bold. Nah, di sini belum berubah. Kenapa? Karena kita tadi menjalankan npx tailwind. Kita tadi menjalankan sebuah npx tailwind CSS ya, yaitu merunning sebuah komen supaya terbuild dari input.css menjadi output.css, tetapi hanya jalan sekali. Nah, gimana supaya ini selalu running ya? Selalu running dan kita tidak perlu melakukan running setiap kali kita melakukan perubahan. Nah, caranya jika kita buka di dalam Tailwind documentation, di sini kita menambahkan minus watch. Nah, kita tinggal copy saja di sini karena sama ya. Jadi ini inputnya juga sama, .src input.css, terus tambahkan minus watch di sini. Jadi dia bakal selalu running gitu. Kita coba enter saja. Oke, di sini sudah done ya. Nah, rebuilding done in 360 millisecond. Ini belum berubah, kita coba save saja. Kita coba save. Nah, ini dia melakukan building lagi. Dia melakukan building lagi, kita coba reload di sini. Nah, dia berubah. Atau misal kita mau mengganti ukurannya, misal teks 2XL ya. Di sini saya mencontohkan saja beberapa utility class Tailwind. Nah, tuh dia sudah berjalan. Artinya, Tailwind CSS kita sudah terinstall dengan baik. Tetapi, saya ada sedikit tambahan lagi. Daripada kita menuliskan seperti ini ya, panjang npx Tailwind, input, dan lain-lain, kita bisa melakukan supaya lebih singkat. Misal nih, npm run Tailwind gitu. Misal kita ingin menjalankan npm run Tailwind tetapi hasilnya sama. Caranya gimana ya? Di sini masih error karena kita belum melakukan konfigurasi. Nah, caranya kita copy saja yang terminal ini lalu pergi ke package.json. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah ada sebuah script di mana script ini bisa kita manfaatkan sebagai command. Misal nih, kita tambahkan yaitu tailwind. Bebas ya namanya. Boleh terserah kalian. Tailwind baru kita paste di dalam tanda petik yaitu npx tailwind css min i output minus watch. Nah, kita bisa jalankan di dalam terminal dengan cara tadi. Kita clear dulu npm run tailwind. Nah, kita tunggu saja di sini dia bakal running cara yang sama. Nah, tuh otomatis dia menjalankan komen yang sama gitu. Kita sudah melakukan konfigurasi Tailwind. Yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan mencoba membreakdown file dan folder dari project kita. Di sini kita punya sebuah susunan folder dan file gitu kan. Nah, ada yang namanya tailwind config.js yang hasil dari inisiasi kita di awal menggunakan npx. Terus kita punya sebuah package.json. Nah, package.json ini memberikan identitas pada project kita, baik dari name project, version, description, dan beberapa script yang kita tambahkan tadi, yaitu Tailwind. Terus ada author, license, dan dev dependencies. Apa itu dev dependencies? Kalau kita ingat-ingat kembali, di awal kita melakukan instalasi Tailwind CSS dan menambahkan min d besar di depannya. Nah, maksud dari min d besar, ini menandakan bahwa Tailwind CSS hanya digunakan pada masa development. Jadi ketika kita sudah deploy atau sudah masa production, ini sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi Tailwind CSS ini dia bakal di-compile menjadi file CSS biasa, yaitu ini output.css. Yang akan digunakan itu hanya ini. Maka dari itu, tadi kita di awal menginstal dengan cara dev dependencies. Berbeda dengan package-package yang lain, karena kita belum menginstal package lain, dan kita hanya menginstal Tailwind, jadi kita belum melihat bagaimana perbedaan dari dev dependency dan dependencies biasa. Intinya ya itu, dependencies biasa dia bakal
running ketika di production, tapi dev dependencies dia hanya running semasa kita development saja. Nah, ada package logs.json, terus ada file index.html. Nah, file index.html ini sebagai file HTML kita yang akan kita gunakan. Misal kita membuat sebuah landing page, kita membuat sebuah website. Nah, kita bikinnya di dalam folder src. Bisa kita tambahkan misal index.html, terus misal kita punya about.html, atau mungkin misal kita punya sebuah kontak.html. Nah, kita bikin di dalam src. Nah, otomatis kita bisa menggunakan Tailwind. Lalu di sini ada folder Node module ya yang sudah kita jelaskan di awal. Lalu terakhir adalah folder yang kita buat semasa nge-build si Tailwind, yaitu folder this dengan output CSS di dalamnya. Nah, output CSS ini adalah hasil generate dari Tailwind. Kalau kita perhatikan di sini kita punya yang namanya FontBolt ya. FontBolt itu adalah utility class Tailwind yang memiliki fungsi pada CSS. Kalau kita lihat ya, di video pertama saya sudah jelaskan tentang utility class. Masing-masing dari kelas Tailwind memiliki fungsi di CSS. Misal nih, FontBolt. Kita bisa copy saja ini, lalu pergi ke output.css. Kita bakal cari dengan cara Ctrl F. Nah, kita paste di sini. Nah, dia bakal ketemu tuh FontBolt yang berarti font weight 700. Terus ada satu lagi text 2XL. Nih kita copy, lalu kita balik ke output.css, kita paste di sini. Dia bakal ada font text 2XL menandakan dia font size-nya 1,5 rem, terus length height-nya 2 rem. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, di awal kita sudah menginstal yang namanya Tailwind CSS IntelliSense, yaitu sebuah extension dari Tailwind. Nah, fungsinya apa? Kita bisa lihat di sini. Kalau kita menggunakan Tailwind CSS IntelliSense, misalnya kita punya banyak sekali utility class, tetapi sebagai contoh ini hanya 2. Kita sorot saja di bagian class utility-nya. Nah, tuh dia bakal muncul. FontBolt itu fungsinya apa sih? Dia merepresentasikan apa di CSS? Nah, dia merepresentasikan FontBolt yaitu font weight 700. Nah, text 2XL pun sama, kita sorot dia pun memiliki sebuah representasi gitu. Misal ada font size 1,5 rem yang artinya 24 pixel, length height 2 rem yang artinya 32 pixel. Lalu yang keren lagi, bisa melakukan autocomplete code. Misal kita akan merubah teksnya menjadi teks blue. Nah, tuh dia bakal muncul semuanya autocomplete-nya gitu. Jadi kita tidak perlu menghafal semua utility class Tailwind. Yang penting kita tahu, terus kita ketikkan saja nama depannya langsung muncul di sini gitu. Oke, mungkin untuk penggunaan Tailwind kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini kita sudah menyelesaikan instalasi dan konfigurasi Tailwind CSS. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.